1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Love Revolution bersama dengan Ibu Pendeta Sharon Imelda. Kami sedang berbincang tentang melayani Tuhan. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Melayani Tuhan itu, konsep melayani Tuhan menurut Anda itu apa secara pribadi ya? Dan apa manfaatnya atau akibatnya untuk Anda secara pribadi? Anda bisa berbagi bersama dengan kami dan setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan. Dan Bu Imelda, ada banyak orang pengen, saya mau Bu melayani Tuhan, tapi saya ini nggak bisa apa-apa. Mereka punya alasan seperti itu. Saya tidak pandai bicara, saya tidak pandai bernyanyi, saya malu ketemu orang, saya nggak bisa berdoa, banyak sekali alasannya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini, Bu? Seharusnya apa yang Tuhan taruh pada kita, tiap orang mempunyai talenta-talenta, mempunyai bakat-bakat, dan bakat-bakat itulah yang dikembangkan. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa berdoa, jadi nggak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Karena tiap orang itu diberi kemampuan oleh Tuhan, minimum satu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang dia bisa bagi kemuliaan kerajaan sorga. Apakah itu bisa menginjil, apakah itu bisa berdoa, apakah itu bisa menyanyi, apakah itu bisa berkhotbah, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Jadi tidak ada alasan tidak bisa melayani karena tidak punya talenta, Bu ya. Semua pasti punya. Semua pasti ada, semua pasti diberi. Minimal satu ya, Ibu bilang tadi. Minimal satu. Oke. Baik. Ini ada yang memberikan pendapatnya, Bu. Ada Koming di Jombang. Ada visi dan misi yang Tuhan Yesus perintahkan waktu mau naik ke surga sebagai dasar untuk melayaninya, yaitu sesuai talenta masing-masing. Jadi sama dengan yang disampaikan Bu Imelda ya. Menambahkan saja. Sama. Baik, terima kasih. Yang lain silakan Anda bisa bergabung juga bersama dengan kami. Silakan telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Silakan Bu Imelda. Ya, kita akan membahas sebagai melayani Tuhan, sebagai pelayan Tuhan tidak lepas dari kehidupan doa. Di Matius 18:19 dikatakan di sini, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Mintalah dalam doa, 2-3 orang sepakat, 2-3 orang seia sekata, Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan dari sorga. Bagaimana? Apakah ada yang mau berdoa? Kita bisa berdoa bersama online. Kekasih Tuhan bisa maksudnya kirim pokok doa begitu atau bagaimana, Bu? Ya, siapa yang doa mau bersama didoakan, ya? Mau didoakan silakan. Doa bersama. Oke, baik. Anda bisa mungkin ada pergumulan yang perlu kita doakan bersama. Anda nanti juga bisa bergabung ya lewat telepon, SMS ataupun WA. Wah, rupanya ada yang kirim kembali, Bu. Ada Ibu Lia yang bergabung. Shalom, Bu. Menurut saya secara pribadi, melayani Tuhan adalah membalas kebaikan Tuhan. Itu saja. Ya, membalas kebaikan Tuhan. Dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk pelayanan, Ibu. Nanti bisa diperjelas, Bu Lia. Apa nih membalas kebaikan Tuhan dalam bentuknya seperti apa? Ya, masih ngetik, Bu. Oke, kekasih Tuhan yang mau didoakan bersama-sama itu adalah bentuk pelayanan juga, Bu ya. Mendoakan orang yang butuh didoakan ya. Iya. Oke. Jadi saya lanjutkan lagi. Nanti kalau ada yang mau didoakan bersama, kita akan berdoa bersama. Matius 9 ayat 37-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berdoalah untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh, yang benar di hadapan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan pada Markus 16 ayat 17 dan 18. Di sini dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini adalah tanda-tanda orang yang percaya. Ini adalah tanda-tanda orang milik Tuhan. Ini adalah tanda-tanda
hamba Tuhan yang benar. Ya. Oke. Jadi mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi nggak mempan racun juga nggak mempan karena Tuhan melindungi. Matius 24 ayat 14. Dan Injil ini dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Dari ujung timur sampai ujung barat, Injil akan diberitakan, baru akan tiba kesudahannya. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman Allah akan bekerja pada setiap hamba Tuhan atau melalui hamba Tuhan itu. Firman Allah akan bekerja dan dia akan berhasil dan tidak akan pernah gagal, karena firman Allah itu selalu berhasil. Firman Allah akan berhasil dan tak pernah gagal. Apapun yang dilakukan, kalau itu adalah firman Allah, tak akan pernah gagal dan selalu berhasil. Dan firman Allah yang kita ucapkan, yang kita perkatakan juga tidak kembali dengan sia-sia, tapi dia akan selalu berhasil dalam segala jalannya. Jadi saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar firman Allah, jangan lupa sebagai pelayan Tuhan, kita memperkatakan firman itu, merenungkannya dan melakukannya dengan setia. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, firman itu akan terjadi, akan ngefek. Akibatnya akan bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Contoh, firman tentang kesembuhan. Kalau kita katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah sembuh, maka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku pun telah sembuh. Kalau kita mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, Filipi 4 ayat 19, maka yang terjadi adalah firman itu bekerja dan kita akan kepenuhan seperti yang diberitakan oleh firman itu, yaitu kita akan tercukupi dalam segala hal. 1 Tawarik 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, para pendengar kekasih Tuhan. Dengan cara apa kita menguatkan dan meneguhkan hati kita? Dengan cara doa dan membaca firman Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan. Kalau misalnya sudah mulai umur, yang membacanya biarkan cucunya atau anaknya. Jadi lebih baik mendengar daripada kita membaca. Jadi mendengar juga boleh ya. Layani Tuhan, jangan takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan menyertai. Di sini dikatakan Salomo melayani Tuhan dengan membangun bait Allah. Jadi layani Tuhan, jangan takut, jangan tawar hati, jangan kurang semangat, sebab Tuhan menyertai. Sebagai apapun engkau melayani Tuhan, sebagai singer, atau sebagai penginjil, atau sebagai pengkhotbah, ataupun sebagai ibu rumah tangga melayani di rumah, ataupun sebagai pekerja bendaharanya Tuhan, jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai. 1 Korintus 16 ayat 13-14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu
apapun itu dengan kasih yang dari Tuhan. Karena kasih itu hukum Tuhan, jadi kita harus melakukannya. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Jangan hidup bagi diri sendiri, nanti jatuh dalam dosa egois. Tapi hiduplah bagi Tuhan. Kalau engkau hidup bagi Tuhan, layanilah Tuhan. Lakukanlah apa yang kau bisa untuk kemuliaan Tuhan. Apakah itu di gereja, apakah di luar gereja. Memberi sedikit saja kepada orang miskin itu sudah melayani Tuhan. Memberi air minum kepada orang yang membutuhkan saja, itu engkau sudah mendapat upah dari sorga. Jadi hiduplah bagi Tuhan Yesus Kristus. Hidup bagi Tuhan berarti apa yang engkau lakukan dari pagi sampai dengan malam, itu diperkenan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dan itu berguna bagi kerajaan Allah. Bukan egois, tapi berguna bagi kerajaan Allah. Buatlah dirimu berguna bagi kerajaan Allah. Oke, baik, kekasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang berlaku untuk setiap kita ya. Bukan lagi kita hidup untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk Kristus yang hidup dalam kita, supaya ada banyak orang bisa mendengar kabar baik lewat hidup kita. Bu Imelda, ada yang bergabung kembali? Tadi tambahan dari Ibu Lia, dalam bentuk melayani Tuhan dengan ikhlas, Bu, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Iya, bisa itu. Oke, jadi gak boleh bersungut-sungut ya, apapun ya. Baik, ada Pak Agus, Bu, yang minta bantu doa pergumulan untuk rumah tempat tinggal yang sudah ditempati 10 tahun akan dilelang bank. Kiranya Tuhan campur tangan, buka jalan dengan beri mujizat dan keajaiban. Terima kasih. Mari kita doakan ya langsung ya. Mari Pak Agus berdoa bersama saya online. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus yang mendengar seruan kami, ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami berdoa untuk Pak Agus Tuhan, supaya rumahnya tidak dilelang dan supaya memperoleh mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami usir segala hal-hal yang jahat dan segala iblis dan pengikutnya yang hendak mengganggu Pak Agus. Dalam nama Yesus Tuhan, kuduslah seluruhnya, darah Yesus mengcover di tempat yang Tuhan suka dan perlu, alam sorga dan kuasa ilahi terjadi. Ya Tuhan, berilah mujizat kepadanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, amin. Amin. Baik, kekasih Tuhan, Anda masih punya kesempatan bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Anda juga bisa bersaksi berkaitan dengan apa itu melayani Tuhan, apa dampaknya buat hidup Anda secara pribadi. Anda juga bisa bertanya berkaitan dengan melayani Tuhan, atau Anda mengirimkan pokok doa. Nah, kita akan berdoa bersama-sama melayani yang perlu didoakan. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.